Puji Tuhan. Baik, sepanjang tahun tentu komunitas sahabat Allah akan berada pada perbincangan tentang pentingnya bergiat dalam Tuhan. Ibadah raya tadi ya ada sub terkait dengan bergiat dalam Tuhan. Subnya adalah bergiat dalam mengasihi Tuhan. Itu ibadah raya. Tapi untuk kaum muda ternyata mengarah pada mengenal secara pribadi Tuhan. Oke, baik. Apa pentingnya? Pentingnya adalah orang yang benar bergiat dalam Tuhan, Anda mampu menghindari godaan yang mematikan. Karena nggak main-main. Karena terkait dengan bilangan 25, itu diberi judul atau disebut tentang peristiwa Baal Peor. Baal Peor ya, Baal Peor itu salah satu dari 7 pangeran neraka yang akan menawarkan kekayaan, kenikmatan tanpa kepedulian. Coba pengen tahu nih, mungkin saking rohaninya anak muda sahabat Allah gak kepengen. Siapa yang gak kepengen kaya? Angkat tangan. Halo? Anda gak angkat tangan karena gimana nih? Oh, kepengen kaya. Ya, kalau Anda kaya dan mengendalikannya itu bagus, ya kan? Tapi kalau Anda kaya dan dikendalikan kekayaan, itu yang bahaya, ya toh? Nah, tapi ini sudah kaya, hidupnya gaya bebas karena dia cenderung menikmati tanpa kendali. Ya, dan tidak perlu noleh untuk memperdulikan sesamanya, ya. Hanya orang yang bergiat dalam Tuhan sajalah yang akan mampu menaklukkan tantangan yang mematikan ini. Ya, yang pertama tentu dengan menghidupi hukum yang ke-11, perintah yang ke-11 ya. Karena hukum inilah yang akan melandasi 10 hukum yang mendahulunya. Jadi 11 hukum akan dipersembahkan. Itu menggambarkan Kristen yang tangguh. Oke, sekarang bicara perbincangan kita tentang mengenal Allah secara pribadi. Kalau anak muda ada ayat yang dikehendaki ya. Ibadah raya tanpa ayat, tapi katanya ada ayat ya, cuman tertinggal atau gimana ya. Tadi dalam obrolan katanya ada kok, tapi terus ada yang nyeletuk, udah telanjur. Sehingga nggak diserahkan, tetap disimpan ya. Oke, who knows ya gitu ya. Oke lah, you know who knows? Nggak paham ya. Ini pendeta terlampau pandai rupanya pakai bahasa Inggris segala. Oke. Ayub 42 ayat 5 ini yang dikehendaki kaum muda untuk sampai pada pengertian mengenal Allah secara pribadi. Saya hanya konsentrasi pada ayat ini saja ya. Dikatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau ya. Saya ingin membahas kata mendengar dan memandang. Oke. Saudara-saudara, adik-adik muda, memang tentang Allah berawal dengan kata orang. Orang yang belum kenal ya tentu harus lebih dulu berjumpa dengan orang yang sudah kenal. Nanti dia akan menceritakannya. Betul tidak? Ya, berawal dengan kata orang, dengan harapan dalam perkembangan nanti kataku. Dan kalau semakin mengenal, Anda pasti akan bilang kata Tuhan. Kata orang, ketika Anda belum kenal, belum sama sekali. Kataku, ketika engkau sudah mulai mengalami perjumpaan, ya, tapi ketika engkau semakin menghayati indahnya Tuhan, Anda akan selalu bilang, kata Tuhan, indah sekali. Lama-lama Anda lebih penting kan, bukan kata orang memang. Oh ya, kita lebih penting apa kata Tuhan. Sesungguhnya. Tapi tak terelakkan, Anda harus benar-benar seorang yang mendengar itu dimungkinkan. Kalau Anda tidak benar-benar mendengar, maka nggak mungkin itu tercapai. Loh ini kan kalimatnya berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu kan bicara dulu. Karena selanjutnya, sekarang. Itu kan dulu. Betul? Misalnya saya non-Kristen. Kemudian ada anak muda dari sahabat Allah menceritakan indahnya Tuhan. Nah, Anda orang apa bukan? Itu kan kata orang ya. Oke, untung Anda sadar.
Agak lucu sebenarnya tadi. Saya memang pendeta yang suka lucu, tapi kadang nggak ketangkep lucunya ya. Ya beda, sense of humornya arahnya lain ya. Jadi kadang-kadang saya kalau gagal ngelucu, nanti saya konsumsi sendiri, saya ketawa sendiri. Tadi pagi ada yang kenal saya, Om Pendeta happy ya, happy ya. Baik, ya. Kalau kita tidak benar-benar mendengar, maka tidak mungkin mencapai kata Tuhan. Paling-paling kata orang. Dan keselamatan itu nggak boleh kata orang. Itu hanya awal saja. Apalagi bicara berjalan bersama Tuhan tentang kedahsyatan Tuhan. Nggak boleh kata orang. Termasuk mujizat. Nggak boleh kata orang. Itu nantinya harus kataku sendiri karena aku yang mengalami. Kalau serba kata orang, aduh. Perjalanan iman yang serba teori. Kita harus praktek, kita harus menemukan proof. Karena bidang apapun yang ditunggu proof, bukti. Kalau nggak ada bukti ngapain? Betul tidak saudara-saudara? Nah, jadi perhatikan kata mendengar, ini akan memicu setiap kita. Ya, hingga satu ketika akan mencapai pengenalan akan pribadi Tuhan. Anda seorang yang mendengar? Kalau Anda mendengar, benar mendengar, nantinya akan mengerti. Kalau Anda benar mengerti, Anda akan menyadari. Kalau Anda sungguh menyadari, Anda akan semakin menghayati. Berawal dengan mendengar. Halo? Hari ini Anda sedang mendengar, saya orang kan ya, yang sedang menceritakan firman Tuhan. Ya kan? Betul? Dan Yohanes 1 kan berkata pada mulanya firman-firman bersama dengan Allah. Berarti perbincangan tentang firman, perbincangan tentang Tuhan itu sendiri. Betul tidak? Dan Anda sedang digiring, dibawa untuk kenal siapakah gerangan beliau. Tapi kalau Anda tidak sungguh mendengar, nggak ada harapan. Nanti asal diajak ngomong, kamu udah pernah dengar tentang Tuhan? Pernah. Dari mana? Anda boleh sebut siapapun. Tapi kalau Anda seorang yang benar mendengar, lama-lama Anda yang menceritakannya. Loh, emang lu tahu? Tahulah. Halo? Begitu semakin intim, beritanya langsung dari sumbernya. Wow, dahsyat. Karena dia akan terus mengarahkan kehidupan kita. Oke, nah saudara-saudara, jadi berharap Anda ini sedang benar-benar mendengar agar mengerti. Kalau Anda benar-benar mengerti agar menyadari. Kalau Anda benar sadar menyadari, nantinya akan menikmati indahnya menghayati Tuhan itu sendiri. Nanti akan menjadi seorang yang gak pernah jalan sendiri. Anda seorang yang berjalan bersama Tuhan. Anda bisa nyaman gak jalan sama seseorang yang tak dikenal? Enggak kan ya? Coba saya tanyakan dulu. Anda Kristen yang jalan sendiri atau Kristen yang jalan bersama Tuhan? Berdasarkan pengenalan apa tidak? Kalau berdasar pengenalan nyaman. Saya jalan sama orang yang tak aku kenal. Agak emput-emputan. You know? Halo? Takut-takut. Berkepribadian ganda. Seketik tadinya haleluya, kaget-kaget halilintar. Hah? Siapa tahu ya kan hari-hari ini kan entah kenapa gitu ya. Kadang-kadang ada yang bisa berubah seketika ya. Tapi sahabat Allah enggak deh. Haleluya, yang amin memang. Iya kan? Oke. Udahlah, saya enggak bercanda deh. Saya mau serius saja. Ya, beginilah. Kan bicara mendengar memang dalam bahasa Indonesia tidak bisa dibedakan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan sangat bisa untuk dibedakan. Karena awalnya kata mendengar ini pemicunya. Halo? Oke? Anda benar-benar mendengar apa tidak? Nah, kan? Tidak jawab. Tidak jawab. Kan dalam bahasa Inggris ada dua kata yang kesimpulannya tentang mendengar. Yang satu hearing, yang satu listening. Kan dua-duanya tentang mendengar. Saya khawatir Anda tidak kunjung kenal Tuhan karena tidak benar-benar mendengar. You are here but never listen. Ini sekarang kan ada dua wajah di hadapan saya. Ada wajah hearing, ada wajah listening.
Halo, yang benar-benar mendengar itu dia sembari menyimak. Dia mencermati beritanya. Tentang, kan kata tentang, betul? Dia cermat. Ada yang mendengarnya ala kadar. Oh itu kelompok hearing. Tapi kalau kelihatan jidat terlipat, muka kenceng, kelihatan berusaha mengerti berita hari ini, Anda kelihatannya listening. Halo? Loh, misal nih ya, kesini aja deh. Sinilah yang gak padat. Ya, boleh kan? Boleh nggak boleh, saya pengkhotbahnya, mau melakukan. Oke. Misalnya saya guru yang berbahasa Inggris, ini murid-murid saya. Guru yang berbahasa Inggris. Setelah saya berusaha menjelaskan secara maksimal pakai ekspresi lagi, dan muridku tidak kunjung memahami, saya akan berkata, listen, listen, listen. Betul nggak? Simak dong, jangan cuman mendengar. Ayo benar-benar mendengar. Gurunya memperhitungkan, kenapa kamu tidak kunjung paham? Kamu sekedar mendengar, you are here, but never listen. Listen, listen, listen. Gak mungkin dia bilang, here, here, Becky, Brownie, here, here, here. Kesel kan lama-lama kan. Nah, apalagi obrolan kita tentang mengenal. Kalau Anda tidak benar mendengar, gak ada harapan Anda mengenal. Dan Anda akan ditaklukkan Baal Peor. Betul. Jebakannya terlampau banyak, apalagi terkait dengan kekayaan, kenikmatan, tanpa peduli siapapun. Itu kemerdekaan liar. Karena dosa, manusia cenderung liar. Tapi kalau Anda mulai mengenal pribadi Tuhan, Anda tidak hanya mengenal pribadi, Anda akan memahami tentang peraturan kehidupan. Dan itu ketika hidup ini semakin tertib, semakin terarah, pantas pencapaiannya pun maksimal, yang terbaik yang akan diberikan. Amin. Jadi marilah kita mengambil sikap menjadi orang yang benar mendengar. Hanya orang yang benar mendengar yang punya harapan mengerti. Betul? Halo? Betul? Nah, kalau engkau sudah mulai mengerti, nanti pembuktiannya adalah tentang kesadaran hidup. Sebab khawatirnya ada orang ngakunya ngerti tapi tidak kunjung sadar. Dia ngakunya mengerti. Tapi tidak ada perubahan. Berarti hanya mengerti tanpa menyadari. Contoh, misalnya anak muda nih, senang dengan apa ya? Apa tuh ya? Adrenalin. Kalau nggak ada tantangan kelihatannya gitu-gitu aja. You know adrenalin? Anda nggak senang terancam ya? Nah, saudara-saudara, satu ketika dinasihatin, jangan, mungkin dikasih tahu, anak muda, kamu tahukah ngebut itu berbahaya? Ngertilah, tapi tetap ngebut. Cuman ngerti, tapi tidak menyadari. Ngertikah kamu merokok itu merusak kesehatan? Ngertilah, tapi tetap cus, cas, cus, cas, cus. Dia cuma ngerti. Saya dulu perokok, 3 bungkus per hari plus gelek. Begitu aku mendengar firman yang adalah pribadi Tuhan. Karena benar mendengar, aku ngerti. Bukti aku ngerti, aku tinggalkan. Aku sadar, itu harus dilepas. Halo? Ini tahapan untuk mencapai pengenalan. Kalau Anda tidak di dalam ibadah nih, Anda tidak benar-benar mendengar. Aduh, sampai kapanpun Anda tidak pernah kenal pribadi Tuhan. Maka perjalanan hidupmu tidak akan pernah nyaman. Kenapa saya nyaman walaupun hampir mati hitung-hitung 10 kali? Nyamanlah, aku kenal kok pembelaku. Aku kenal pelindungku. Walaupun ada yang bilang, Pak emang bakal tetap begitu. Oh gitu ya. Kehendak Tuhan memang kadang-kadang tak terduga. Betul? Oke lah 10 kali lolos. Kalau ke-11 gugur, bagaimana? Kalau itu tetap dalam kerangka Tuhan berkehendak, harus kuterima. Karena dalam posisi apapun, kehendak Tuhan baik adanya. Loh ya,
Karena nanti disebut martir. Martir itu sangat mulia. Enggak amin ya. Kalau urusan game Anda terus langsung diem ya. Kalau udah urusan innalillahi rojiun Anda langsung diem ya. Itu dia. Pak jangan jauh-jauh Pak. Pengenalan aja Pak. Oke ya sudah. Ya. Sebab kalau dipepet ke arah sana. Jauh amat omongannya. Kenal sampai gituan. Enggak deh. Saya batalin deh. Batalin ya. Sebab ada yang belum kenal tuh langsung ciut. Ciut langsung. Gue gak mau lagi sahabat Allah. Sampai ke situ. Itu karena gagal kenal tuh. Kalau Anda sungguh kenal, gak gentar loh. Penting banget mengenal ya. Ingat ya, saya mulai dengan mendengar. Kalau benar listening, engkau akan mengerti. Tanda engkau mengerti, benar ngerti. Engkau berubah, itu namanya kesadaran. Menyadari. Kalau engkau sudah sadar indahnya perubahan, engkau tidak ingin berubah hanya temporer. Aku mau terus berubah, aku rindu semakin disempurnakan dalam Tuhan. Itu nantinya sebutannya penghayatan karena sudah bentuk harian. Sudah daily activity. Halo? Anda kelihatannya senang jalan bersama Tuhan kalau perlu ya. Kalau gue ada perlunya, gue maulah sama Tuhan. Kalau pas gak ada perlunya, gak enak, ribet, banyak larangan. Aku anak muda, aku merdeka lebih enak. Ntar kalau aku butuh, baru Tuhan please pegang tanganku. Butuh Tuhan please pegang. Ada ujian Tuhan. Aku belum tentu lulus nih. IQ Adidas. Gara-gara mau ujian, mau pegang tangan Tuhan, buset. Begitu selesai, masih mau? Ada anak muda bilang ribet, enak jalan sendiri. Ya, jadi hanya Kristen yang benar-benar mendengar. Ya, kalau ini memang tema yang dikehendaki untuk kita capai. Anda siapapun pengkhotbahnya, Anda harus listening. Ya, punyalah sebuah kerinduan. Siapapun pemberitanya, aku ngerti apa yang diberitakan. Karena berita itu sendiri adalah Tuhan. Setelah ngerti, aku dipastikan karena pribadi Tuhan. Firman ini kan tidak hanya pribadi Tuhan, tapi juga pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Aku punya pikiran yang sudah ngerti akan diubahkan paradigmanya sehingga aku mengalami perubahan itu kesadaran dan aku mau terus-menerus dalam hidup ini. Amin. Sebenarnya itu baru tahap 1. Memang 4 hal yang dibicarakan, tapi itu baru tahap 1. Sementara perbincangan tentang memandang itu bagian selanjutnya. Kan targetnya mengenal kan? Betul? Iya. Dimulai dengan, ini aja, langsung aja ke Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 17. Ya. Nah itu dia, perhatikan ya, ada 5M. 4M. 1D. Menerima, melihat, mengenal. Nah targetnya mengenal. Ya, nanti baru Tuhan menyertai diam di. Ya, nah, saudara-saudara, dimulai dengan seorang Kristen setelah engkau dengar dari kata orang. Adakah Anda mau menerima Tuhan? Ya Anda sudah di sini, pasti Anda bilang, jangan tanya, saya kan udah beribadah, berarti sudah menerima Tuhan. Betul tidak? Tapi kan dalam hal menerima, ada 4 hal tadi yang harus dibuktikan. Kalau benar menerima, Anda sungguh mendengar. Kalau Anda benar menerima, maka Anda pasti mengerti. Kalau Anda sungguh menerima, maka tidak sekedar mengerti, hidup harus berubah. Mana ada banyak dengar ngaku ngerti, tapi hidup tidak ada perubahan. Gak bisa. Dan kalau sudah berubah, mari. Perubahan itu bukan gua suka, perubahan boleh, gua nggak suka, ntar dulu. Nggak bisa. Ketika hidup ini diubah, banyak bagian yang dikoyak. Artinya banyak bagian yang menyakitkan. Kenikmatanku di zaman dulu, banyak yang harus ditarik keluar. Dan aku sempat mengalami transisi. Kehilangan kenikmatan sempat mengalami kekosongan. Orang yang tadinya zaman muda, kan zaman saya SMA, itu zaman mula pertama diskotik masuk Indonesia. Zaman saya SMA. Dan anak muda segenerasi Anda, umur saya seumur-umur Anda,
heboh. Karena diskotik waktu itu akan jadi model. Ya, asal siapapun ulang tahun, dia undang diskotik. Undang. Dan biasanya yang melayani jasa diskotik itu perangkat lampu banyak. Dan lain-lain. Nanti pokoknya di ruangan, di rumah di mana akan ada ulang tahun dengan acara diskotik, lampu dipajang, ditempel di mana-mana. Nanti sementara musik dibunyikan, operator memainkan lampu. Cuman manual. Tik tak tik tak tik, hitam hijau kuning biru merah. Ini tik tuk tik tak tik merah, jeng 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 jeng. Lalu dulu kan manual. Lalu kalau sekarang kan otomatis, betul kan? Dia terprogram kan? Dahsyat. Gitu. Nah nanti makin lama ternyata pergaulan makin jadi. Anak muda harus makin kuat. Ternyata perkembangannya nanti sudah sampai ke urusan minum mabuk, narkoba dan seterusnya. Wow. Tidak mudah memang. Tapi bagi Anda yang benar mendengar, saya sempat lepas kendali, tapi begitu saya benar mendengar, maka saya sadar. Tapi ketika bagian untuk anak muda, saya gimana ya? Saya kalau tanya di sini nanti dikira saya mengarahkan lagi. Anda kan bukan penggemar dugem kan? Syukur dijawab bukan. Enggak perlu tahu tentang dugem kan? Takutnya ada yang penasaran. Enggak perlulah, nanti begitu kesasar parah loh Anda. Enggak perlu tahulah. Sudahlah, kita dibilang culun juga bolehlah. Kamsok, wis kampung deso, enggak apa-apalah. Yang penting kenal Tuhan gitu aja lah. Oke? Jangan sampai ditanya, lu udah pernah dugem? Belum, kampung lu. Zaman sekarang, ya kan? Ya kan? Inora lu, modern kenapa? Model lu tinggal Jakarta, gaya hidup, pedalaman. Enggak kenal dugem. Sebagian Anda kelihatannya paham ya? Halo? Ketawanya agak melecehkan. Itu yang melecehkan itu kelihatannya pakar dugem itu. Semoga mantan ya, kayak saya kan mantan, ya kan? Halo? Anda yang pakar mantan kan ya? Senyumnya ada gini. Ini kelihatannya nggak peduli banget ini. Aduh ya sudahlah ya. Nah saudara-saudara, jadi mari pastikan kita benar-benar menerima dia. Mencapai tingkat penghayatan. Halo? Nah inilah yang membuat kita mampu memandang Tuhan. Kata memandang, jangan pernah berpikir face to face seperti saya dengan youth pastor. You know face to face, muka ketemu muka. Gak mungkin terjadi karena kemuliaan Tuhan terlampau dahsyat dan kita bisa hangus karena kekudusannya. Kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan digambarkan lebih dahsyat dari sinar mentari. Siapa yang mampu dekat? Betul tidak? Jadi kata memandang alias melihat ini ternyata perbincangannya tentang kepekaan. Kalau Anda tidak kunjung mencapai tingkat penghayatan ketika mendengar, maka Anda tidak mungkin punya kemampuan memandang Tuhan. Karena kata memandang ini tidak langsung. Memandang melihat Tuhan melalui. Contoh ya, ini kebetulan Noel ada di sini. Nah waktu itu pulang dari Mahanaim ya, yang dapat ini, minuman. Natal. Oh oke, Natal Bahtera. Oke. Nah kan dia ikut beraktivitas, cuman dapat minuman gelas begini ya. Bukan soal minuman gelasnya bukan ya. Cuman tidak dikasih sedotan, gak dapat sedotan. Nah minuman ini kan gak kayak dulu. Kalau dulu dibuka gini kan bisa. Sekarang kan nyaris gak bisa. Kalau Anda ngotot, cerot. Halo. Nah dia sudah terlanjur sangat haus. Tapi apa daya karena tusukannya tidak ada. Nah karena dia tetap butuh sehingga dia cuma pegang begitu selesai. Dia tetap dalam keadaan yang sangat haus, dia menuju ke parkir. Kaget-kaget di atas mobil ada sedotan nempel di situ. Kok bisa nempel? Nampaknya habis hujan sehingga dia bisa tetap tinggal di sana.
Dan dia merasa, puji Tuhan, aku pas haus. Kok sempet-sempetnya Tuhan urusan masa depan. Dia telepon saya, papi, Noel ingat khotbah papi tentang memandang atau melihat. Karena kata melihat ini tentang kepekaan, melihat Tuhan melalui. Ketika itulah dia merasa bahwa Tuhan menghadirkan dirinya. Tuhan melibatkan diri untuk dia bisa hilang haus. Halo? Bisa ngerti bahwa itu kata memandang, itu kata melihat. Kepekaan yang memampukan kita. Ya, kalau pengalaman saya kan satu ketika saya dalam keadaan yang kepepet, siap berangkat pelayanan, tapi ternyata di rumah saya kan di ujung, artinya buntu. Satu ketika sudah kepepet mau keluarkan mobil, ternyata tetangga bikin teratak, untuk kayak sunatan, arisan, yang nutup jalan, kayak gini. Nah, ini ada nih sekarang nih. Iya kan? Nah, saya agak senewan jadi, waduh kepepet lagi. Wow, akhirnya saya mesti jalan menuju ke pinggir jalan, jaraknya mungkin 500 meter ada ya, menuju ke jalan raya. Tapi herannya, pas di pinggir jalan, ternyata taksi bertepatan ada dan taksi kesukaan, warna biru. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih. Seketika aku melihat Tuhan. Aku butuh dalam detik dia ada. Tik. Aku melihat Tuhan. Jangan pernah harap melihat seperti kita face to face. Bertatap pandang. No. Hanya mereka yang benar mendengar mencapai tingkat penghayatan. Dia bisa melewati batas tersebut dan semakin peka dengan Tuhan. Apa hebatnya orang yang peka dengan Tuhan? Anda seorang yang pandai bersyukur. Dikit-dikit, aduh Tuhan terima kasih. Tuhan baik banget. Sampai orang bilang, lu apa-apaan sih? Sigit terima kasih. Haleluya. Ada apa? Karena kita merasa bahwa Allah itu sampai perkara kecil pun dia melibatkan diri. Bagi siapa? Bagi Anda yang mengasihi. Karena benar mengasihi, Allah libatkan diri dan mulutmu sangat pandai mensyukuri Tuhan. Indah loh. Kalau Anda tidak pandai mensyukuri Tuhan, kalah sama sepupu. Saya sering dengar khotbahnya dulu kan saya tinggal cuma beda 2 rumah, disitulah toa. Dia sering mengajarkan, kalau engkau orang yang bertakwa, engkau harus pandai mensyukuri nikmat Allah. Jamaah. Oi jamaah. Haleluya. Kalau Anda tidak pernah peka, pantas nggak pandai bersyukur, yang ada gerutu. Tuhan sudah tolong berulang-ulang, tapi tetap gagal melihat. Gagal memandang hadirat. Sehingga percuma pertolongan Tuhan. Karena mulutmu tidak pernah melepaskan syukur yang muncul. Tetap bisa sumpah serapah, geram amarah, rendah-rendahnya keluh kesah. Tahu akibatnya? Janji Tuhan tidak mengalami percepatan, tapi perlambatan. Alkitab banyak ribuan janji. Kalau tidak kunjung digenapi, bukan salah Tuhan. Salah Anda yang tidak kunjung membuktikan. 1, menerima mencapai tingkat penghayatan. Kemudian melihat karena engkau sudah memasuki wilayah kepekaan. Orang yang peka dengan Tuhan. Banyak ucapan syukur dan itu semakin mengundang lawatan. Amin. Semakin dipuji, lama-lama meningkat. Sudah bukan lagi pujian, tapi penyembahan. Indah kalau kita benar-benar menerima, melihat karena akan sampai pada waktunya. Mengenal pribadi Tuhan. Amin. Sorry. Bro, youth pastor, siapa nama? Esa. Saya ketemu sesekali. Kalau orang yang peka dengan lawatan, dia sering mengucap syukur karena dia sering memandang. Dia sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya dengan youth pastor ini, karena ketemunya hanya beberapa kali, pengenalanku tidak seberapa, sama sebaliknya.
Paling kenal lama, kenal nama. Bayangkan ya, kalau kita 10 kali ketemu, mungkin kenalnya hanya seberapa. Kalau pertemuan itu ditingkatkan menjadi 100 kali, ada peningkatan dalam pengenalan? Ada. Bagaimana kalau pertemuannya itu sampai 1000 kali? Meningkat lagi? Meningkat. Lama-lama detail. Saya bisa kenal youth pastor detail. Kebaikan, keburukan. Sebaliknya, dia bisa kenal saya. Detail. Kebaikan, keburukan. Halo? Pengenalan penting karena engkau akan memastikan engkau seorang yang di-cover oleh Tuhan. Ya? Orang yang benar kenal Tuhan, Anda tidak mau lagi jadi orang percaya saja. Anda pasti maunya menjadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Bro, bantu saya bro. Mari bangkit berdiri. Pura-pura jadi Tuhan. Boleh ya? Pura-pura. Gak mungkin kalau sesungguhnya. Banyak kekurangan, oke? Saya aja banyak. Pak Gembala juga banyak ya. Jadi pura-pura jadi Tuhan. Gak lucu ya? Gak apa-apa. Harap-harap lucu. Tapi gak ada yang ketawa, gak apa-apa. Karena ini Tuhan, berarti ini tangan Tuhan. Ya. Benda putih ini pribadiku. Ya. Ketika aku mengenal pribadi Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Maka aku tidak mau lagi jadi orang percaya. Aku maunya jadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Gara-gara aku kenal pribadi Tuhan. No, kunci mobil mana? Ini kunci mobil. Ya. Saya enggak mungkin dalam ketergesaan, siapapun orang di situ, kan tadi kita tergesa-gesa ya. Oke, tolong, saya kasih nih, kunci mobil. Enggak akan. Ini kunci akan kuserahkan kepada seseorang yang benar ku kenal. Betul? Kenapa hidupku ku serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan? Karena aku mengenal pribadi Tuhan. Kebayang kalau benda putih ini mewakili dirimu? Engkau seorang yang mengenal pribadi Tuhan sehingga hidupmu, masa depanmu, termasuk ini kan masih banyak jomblo ya, pasangan terbaikmu, karir, bisnis. Kalau benar kau percayakan dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang diberi kepercayaan akan mengelolanya dengan baik. Engkau tidak akan pernah gentar menjalani hidup. Engkau tidak akan gentar menyongsong masa depan. Oke? Sebab saya lihat beberapa wajah kelihatannya agak gimana. Enggak ada madesu dalam kekristenan, ingat? Tidak ada masa depan suram karena tidak ada ayatnya. Ayatnya bilang apa? Masa depan cerah-cerah penuh pengharapan, betul? Bukan madesu kan? Made, cece, pepe. Oke, masa depan cerah, ceria, penuh pengharapan. Oke, bilang sama tetanggamu, enggak ada madesu, buka itu wajah supaya kelihatan jereng. Bilang lagi, kalau mau tidak madesu, kenal pribadi Tuhan. Ini kayak semut. Bisa. Lama-lama dikira penyembahan ini. Ya. Jadi mari kita pastikan kita orang yang menerima Tuhan. Kalau benar menerima, ingat, listening. Mendengar dengan sesungguhnya. Dipastikan kau ngerti. Dan kalau benar mengerti kau berubah. Kalau engkau berubah, itu perjalanan hidup yang terus menerus yang akan kau jalani. Engkau orang yang menghayati lawatan hadirat Tuhan. Engkau semakin peka. Engkau mampu melihat, memandang Tuhan. Karena engkau sering mengalami perjumpaan. Hai Tuhanku luar biasa. Aku tidak mau lagi jadi orang percaya. Ku percayakan penuh dalam tangan Tuhan. Hidup setelah ku percayakan. Perubahan besar-besaran terjadi. Kenapa? Roh Kudus melibatkan diri. Memang saya mengira bahwa saya akan bisa lepas dari berbagai ikatan. Tidak sama sekali. Karena saya kebetulan gak punya pembina. Saya kakak sulung dari 10 bersaudara.
Jadi saya harapan dari begitu banyak orang. Saya sendiri mengalami kesulitan besar. Hingga satu ketika saya kenal pribadi Tuhan. Saya percayakan penuh dalam tangan Tuhan. Tuhan kelola hidupku. Hadirlah pendeta Chris Muntu. Enggak seru ya, kelihatannya seru tadi ya. Wajahmu agak ngeledek deh. Allah cuman hadir Chris Muntu aja kok. Hadir Benny Hinn kenapa? Ya nggak bisa, wong yang datang Chris Muntu. Terima kasih bro. Oke, itu tisu bersih jadi nggak apa-apa ya bro ya. Nah saudara-saudara, jadi pastikan kita orang yang mengenal pribadi Tuhan agar kita membuktikan kita orang yang bergiat dalam Tuhan. Tantangan sehebat apapun, ancaman semematikan apapun. Ya, dalam bentuk Baal Peor, Anda akan bisa melewatinya dengan baik. Jangan meremehkan loh. Baal Peor itu jangankan anak muda, orang dewasa saja bisa jatuh. Saya nggak mau sebutlah, misalnya hamba Tuhan senior, anu, bisa gugur. Karena Alkitab berkata, akhir zaman, bintang akan berguguran. Hamba Tuhan pun, kalau tidak waspada, bisa jatuh. Baal Peor. Kan kita harus waspada, kita hamba Tuhan zaman gak punya apa-apa, Tuhan segalanya. Zaman Tuhan bukakan segalanya. Benarkan Tuhan tetap segalanya? Waspada. Hamba Tuhan saja bisa jatuh. Baal Peor akan terus menciptakan jebakan demi jebakan. Solusi hanya orang yang bergiat di dalam Tuhan yang bisa mengatasinya. Amin. Satu, hiduplah dalam kasih. Yang kedua, kenal pribadi Tuhan. Tuhan berkati.